Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita kembali membahas soal kompetensi teknis untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, khusus untuk jabatan penata layanan operasional. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal terbaru yang berbentuk HOTS, termasuk juga soal-soal tryout sebagai latihan menjelang pelaksanaan seleksi kompetensi dasar bagi para pelamar P3K, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Nanti akan disediakan hingga dengan ribuan butir soal, termasuk juga soal-soal kompetensi teknis untuk jabatan penata layanan operasional dan jabatan-jabatan atau formasi lainnya. Silakan rekan-rekan klik dan hubungi link WA yang akan saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Konfirmasi dan laporkan kepada admin mengenai jabatan atau formasi yang dilamar pada tahun ini. Nanti soal-soalnya akan disesuaikan sesuai dengan formasi yang dilamar. Baik rekan-rekan, kita langsung saja membahas soal berikut ini, kompetensi teknis untuk jabatan penata layanan operasional. Kita langsung ke soal yang pertama. Rekan-rekan bisa ikut berpartisipasi dengan menuliskan pilihan jawaban yang menurut rekan-rekan benar di kolom komentar video ini. Jadi tuliskan di kolom komentar ya. Soal yang pertama adalah masyarakat merasa layanan yang diberikan oleh instansi Anda terlalu berbelit-belit, terutama dalam proses verifikasi dokumen. Nah, apa langkah yang bisa dilakukan untuk menyederhanakan proses tanpa mengurangi kualitas verifikasi? A. Menghilangkan tahap verifikasi yang dianggap tidak terlalu penting. B. Mengintegrasikan sistem verifikasi otomatis berbasis teknologi untuk mempercepat proses. C. Menambahkan lebih banyak petugas verifikasi untuk mempercepat proses manual. D. Meminta masyarakat untuk membawa lebih sedikit dokumen guna mempercepat proses. E. Membuat standar layanan baru yang memungkinkan verifikasi lebih sederhana namun tetap akurat. Ayo rekan-rekan, kira-kira soal nomor 36 ini jawaban yang paling tepat A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik rekan-rekan, sebelum kita menjawab, saya ingin membagikan tips kepada rekan-rekan agar bisa menggunakan waktu dengan efisien dan efektif. Caranya adalah dalam setiap soal-soal seperti ini rekan-rekan bisa mencari kata kunci. Jadi dalam setiap penggalan kalimat, yang mana dikatakan penggalan kalimat, ya seperti ini. Ya, di sini adalah penggalan kalimat pertama. Nah, rekan-rekan bisa menetapkan kata kunci sehingga rekan-rekan tidak bolak-balik atau membaca berulang kali, sehingga ini nanti akan mengurangi waktu yang telah disiapkan. Soal-soal HOTS itu biasanya ciri-cirinya adalah pertanyaannya yang sangat panjang sehingga bisa menguras waktu apabila kita bolak-balik membaca pertanyaan. Sebagai contoh, masyarakat merasa layanan yang diberikan oleh instansi Anda terlalu berbelit-belit. Berbelit-belit ini adalah kata kunci, terutama dalam proses verifikasi dokumen. Jadi berbelit-belit, verifikasi dokumen, ini adalah salah satu kata kunci dari penggalan pertanyaan ini. Baik, kita lihat jawabannya adalah B, yakni mengintegrasikan sistem verifikasi otomatis yang memungkinkan proses verifikasi yang lebih cepat dan efisien tanpa mengurangi kualitas dan akurasi verifikasi. Nah rekan-rekan, ada juga satu pesan saya bahwa apabila di soal nanti diperhadapkan pada pilihan jawaban yang mengedepankan e-government atau pemerintahan yang berbasis elektronik, biasanya itu mengedepankan kebijakan-kebijakan yang mengedepankan teknologi. Nah, rekan-rekan bisa mempertimbangkan pilihan jawaban itu sebagai pilihan jawaban yang tepat. Oleh karena memang saat ini pemerintah sedang menggalak-galakkan yang namanya e-government atau pemerintahan yang berbasis elektronik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 37. Instansi Anda menghadapi masalah kelebihan beban kerja di satu divisi, sementara divisi lain tidak terlalu sibuk. Nah, kata kuncinya adalah beban kerja di satu divisi lain tidak terlalu sibuk.
Bagaimana cara terbaik untuk menyeimbangkan beban kerja antar divisi? Menyeimbangkan beban kerja, ini adalah kata kunci. A. Meminta pegawai dari divisi yang tidak sibuk untuk membantu divisi yang kelebihan beban kerja. B. Merekrut tenaga kerja tambahan untuk divisi yang kelebihan beban. C. Mengatur ulang tugas antar divisi agar lebih seimbang. Kemudian D. Memprioritaskan tugas di divisi yang kelebihan beban dan menunda pekerjaan di divisi lain. E. Menyediakan lembur untuk pegawai di divisi yang kelebihan beban kerja. Silakan soal nomor 37 ini jawabannya A, B, C, D, atau E. Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah C, yakni mengatur ulang tugas antar divisi agar lebih seimbang, memungkinkan pembagian kerja yang lebih efektif tanpa menambah tenaga kerja atau memberikan beban tambahan melalui lembur. Ini adalah langkah yang paling tepat apabila rekan-rekan dihadapkan pada situasi seperti ini ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 37 adalah C, yakni mengatur ulang antar divisi agar lebih seimbang. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 38. Dalam masa transisi sistem baru, beberapa pegawai merasa tidak mampu menyelesaikan tugas mereka sesuai dengan harapan. Apa tindakan yang paling tepat untuk mendukung mereka? Jadi kata kuncinya adalah transisi, kemudian tidak menyelesaikan tugas, ya, tidak mampu menyelesaikan tugas sesuai harapan. Itu adalah kata kunci. Pilihan jawabannya adalah A, meminta mereka untuk bekerja lebih keras dalam menghadapi transisi ini. B, menyediakan mentor atau pelatihan tambahan bagi pegawai yang mengalami kesulitan. C, memberi mereka waktu lebih banyak untuk beradaptasi dengan sistem baru. D. Menurunkan target kinerja sementara walau selama masa transisi. E. Mengganti pegawai yang kesulitan dengan pegawai lain yang lebih terbiasa dengan teknologi yang baru.